Kasus Putri Nia Daniati Olivia Natania yang menjadi terlapor atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat CPNS memasuki babak baru. Ya, penyidik Polda Metro Jaya kabarnya telah meningkatkan penyelidikan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Lantas benarkah hal tersebut lantaran pihak kepolisian telah menemukan adanya unsur pidana? Seperti apa sikap para korban dan langkah apa lagi yang akan mereka tempuh untuk mendapatkan uang kembali? Meski sudah dilaporkan bahkan menjadi perbincangan panas publik, benarkah OI hingga kini masih terus mencari korban? Seperti apa pula sebenarnya keterlibatan suami OI dalam kasus ini? Kasus dugaan penipuan, penggelapan bahkan pemalsuan surat CPNS yang menyeret OI mendapat atensi dari para tokoh petinggi di negeri ini untuk segera diusut tuntas. Lantas, seperti apa bukti-bukti terbaru dari pihak korban untuk mematahkan semua bantahan pihak OI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Olivia Natania mendadak heboh di kalangan publik setelah terseret dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, serta pemalsuan dalam rekrutmen CPNS. Setelah memanggil para terduga korban dan juga pihak OI dan suaminya Rafli Entilaar, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya unsur pidana. Lantas, seperti apa reaksi dari pihak korban dan juga kuasa hukumnya atas kabar tersebut? Benarkah ini artinya status OI sendiri akan segera menjadi tersangka? Kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yusri Yunus, bahwa perkara Olivia naik ke tahap penyidikan. Menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan sikap kami, karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya. Saya terus terang lega ya, disitulah nanti akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua bukti-bukti sudah kita berikan. Semua bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik sudah kami berikan, nanti disitulah baru ketahuan apakah sudah terbukti dia jadi tersangka atau tidaknya, kita serahkan kepada penyidik. Status dari Oli sendiri masih sebagai saksi. Di sisi lain, hingga kini para korban masih terus berjuang untuk meminta uang mereka dikembalikan. Jika memang tidak ada itikat baik dari OI terkait pengembalian dana, lagi-lagi OI diminta untuk mempertanggungjawabkan dugaan penipuan yang ia lakukan. Jika jalur mediasi tidak menemui titik terang, para korban secara tegas menyatakan akan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah pihak OI sendiri memang telah berancang-ancang untuk mengembalikan uang para korban? Dan benarkah meskipun nantinya berakhir di balik jeruji besi, OI tetap dituntut untuk mengembalikan semua uang berjumlah miliaran tersebut? Bu, tapi benar Bu adanya perdamaian untuk mengembalikan beberapa dana itu? Insya Allah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan
ada ke sana lah. Ada komunikasi atau kepada korban-korban? Belum. Belum ada sama sekali menghubungi kami, gitu kan? Bahwa Olivia ataupun keluarganya atau kuasanya menyatakan bersedia atau mau mengembalikan uang, ya kita sambut positif. Kalau kemudian perkara ini kemudian selesai ditutup saja begitu, gitu kan? Sehingga akan jadi pertanyaan, gitu kan? Sebenarnya Oli ini salah atau tidak, kan gitu? Itu yang jadi juga buat pertimbangan kami ya, Pak Karno ya. Prinsipnya kita siaplah untuk damai. Saya selalu menghimbau, ayo kita selesaikan secara baik-baik, ya. Karena korban ini amat butuh uang tersebut. Apabila Oli tidak mengembalikan uang para korban ya di lewat jalur mediasi ya di kepolisian misalnya, maka kami mencadangkan dan pasti akan kami lakukan buat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski sudah dilaporkan, bahkan menjadi perbincangan panas publik, benarkah hingga kini masih ada korban terbaru atas dugaan penipuan yang dilakukan Oi? Seperti apa sebenarnya keterlibatan suami Oi dalam kasus ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terseret dugaan kasus hukum yang memakan korban ratusan orang. Setiap kali diminta konfirmasi, Oi selalu membantah jika dirinya melakukan penipuan, penggelapan, serta pemalsuan surat seperti yang ditudingkan. Ia bahkan menyebut bahwa sang suami sama sekali tidak tahu menahu urusan perekrutan CPNS yang dijalankannya. Namun, dari keterangan kuasa hukum Agustin dan Karno, terungkap sebuah fakta baru, bahwa terdapat rekan-rekan sejawat Rafli yang turut menjadi korban. Agustin pun turut menuturkan, tidak mungkin Rafli tidak terlibat sama sekali dengan urusan Oi. Ia pun bahkan mengaku bahwa Oi dan Rafli pernah datang ke rumahnya untuk melakukan transaksi dengan calon korban. Saya memang diperkenalkan sama Rafli di tahun 2019. Bahkan dia sudah 2 kali bertandang ke rumah kami dengan Olivia, ya, dengan Olivia. Bahkan pernah ada salah satu teman saya yang menyerahkan uangnya itu transaksi di rumah saya, di situ ada Rafli. Jadi kalau sampai dinyatakan Rafli tidak tahu, itu hal yang mustahil. Dan beberapa kali saya juga mengajak keluarga saya datang ke kediaman atau tempat kantornya Oi yang di Kemang, ya, di situ. Jelas ada Rafli juga. Yang pasti ya saya sudah dapat konfirmasi dari siswa Poltekip yang masih satu sekolahnya dengan Sirah, dia juga korban. Gitu, hanya memang sampai saat ini mereka belum kasih kode on buat saya karena ada beberapa dari mereka itu yang bisa lolos sebagai CPNS ya jalur murni. Nah itu takutnya kalau disebut namanya dia takut nanti ke bawah korban Protekip yang nggak lolos itu udah siap sih ngasih ke saya gitu dokumen-dokumennya gitu kan, tapi mereka minta diyakinkan dulu gitu, jadi butuh waktu lagi, tapi itu pasti masuk tuh karena kayak yang Protekip itu hubungannya adalah antara korban langsung dengan Olivia dan Raf. Karena perkara ini kan sudah naik ya dari lidik ke sidik gitu, tentu aja sebagaimana yang kita buat laporan, pelapornya 2, Oli dan Raf. Artinya kalau Oli masuk, maka Raf juga masuk, gitu. Karena begini, ya, Raf bilang dia nggak tahu menahu, ya, uangnya atau ATM dipakai oleh Oli. Bagaimana mungkin? Kita Raf ngasih ke Oli, itu kan dengan keadaan sadar, tanpa dipaksa, sukarela. Kecuali Oli mencuri, gitu ya. Kemudian si Raf diancam-ancam. Lo kasih nomor PIN lo.
kalau nggak gue gebukin. Kan nggak begitu. Ini kan laki bini, masa iya gitu kan? Penyerahannya dengan cara pemaksaan. Nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi artinya bahwa kami sih pastikan bahwa Oli itu secara sadar, sengaja, itu uang besar gitu ya, uang yang kalau kita bisa beli rumah tipe sederhana tuh bisa dapat berapa tuh, bisa dapat 20 kali ya gitu, kalau satu rumah harganya 5 juta gitu. Jadi bisa bayangkan, apa iya sih uang 9,7 miliar itu hilang habis dalam waktu 1 tahun? Kan nggak mungkin. Jadi kami minta kejujuran lah dari Oli ya. Ini kasihan nih, korban ini kan semua orang miskin semua. Pada 18 Oktober kemarin, Oi pun kembali dipanggil oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Di hadapan awak media, ia mengaku sedang dalam keadaan tidak enak badan saat harus menyelesaikan puluhan pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Namun, meski sudah terseret hingga sejauh ini, Oi kabarnya diduga masih mencari korban-korban baru. Menurut pihak Agustin, hingga awal Oktober 2021 ini, Oi pun masih berusaha untuk mencari orang-orang direkrut dengan modus serupa. Korban kali ini pun disebut-sebut berasal dari luar kota dan telah mengalami kerugian yang cukup besar. Tadi 83 pertanyaan dari yang kemarin ya, sambungannya ya. Jadi pertanyaannya juga ya seputar dengan jawab yang laporan daripada Ibu Agustin dan Pak Karno. Jadi seperti itu. Jadi kita bantah. Ya itu kita tidak bisa menceritakan di sini. Kemarin kan 41. Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat. Tapi ya minta doa aja. Sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya, walaupun kita sudah memberikan somasi, teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di lapas. Dirjen Lapas ya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi. Dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah posisinya itu di Jawa Tengah. Luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah disomasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu. Maksudnya apa? Ya seperti itu. Apa mungkin dia karena udah kekurangan uang untuk transport dia pulang dari Cilacap untuk kembali lagi ke Jakarta. Jadi dengan hal-hal licik gitu ya. Bahkan ya sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Benarkah kasus dugaan penipuan, penggelapan, bahkan pemalsuan surat CPNS yang menyeret Oi mendapat atensi dari para tokoh petinggi di negeri ini untuk segera diusut tuntas? Seperti apa bukti-bukti terbaru dari pihak korban untuk mematahkan semua bantahan pihak Oi di kepolisian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Oi dan suaminya bukan tanpa alasan hingga akhirnya naik ke tahap penyidikan. Seperti diketahui, sejauh ini sudah lebih dari 225 korban yang melaporkan Oi. Tak heran jika pihak Agustin dan Karno yang mewakili korban dengan lantang menyebut bahwa ini merupakan mafia CPNS yang sangat besar. Bahkan di antaranya ada yang diduga tertipu dengan nominal lebih dari 100 juta rupiah. Kasus ini bahkan kabarnya mendapat dukungan dari sejumlah petinggi negara untuk segera diusut tuntas. Lantas benarkah sejatinya terduga korban dari Oi hingga kini telah mencapai lebih dari 300 orang? Sudah adanya statement dari Menpan RB Cahyokumolo
yang mengatakan bahwa dia sudah minta pada Kapolda untuk mengusut tuntas ya mafia CPNS yang melibatkan calonnya yaitu Oli. Bu, ada apa namanya ditanggapi juga oleh Kementerian Pan-RB, ikut komentar juga minta diusut tuntas dari belum ada ke arah situ. Kita dibilangnya bukan jalur resmi yang kayak kita tes di BKN ya, itu kan reguler. Ini dibilangnya adalah jalur pengganti prestasi. Jadi menggantikan orang yang meninggal atau narkoba meninggal, dia sudah punya NIP. Jadi kalau dia sudah punya NIP, kalau alasan OI itu katanya untuk les, buat apa orang nggak ada ujiannya kok? Udah ada NIP-nya gitu loh. Jadi jelas-jelas itu adalah memang menggantikan. Dia sudah 4 tahun yang ngurus seperti ini dan ini adalah tahun kelima. Seperti itu. Nah terus saya tanyakan apakah ada testimoni orang yang pernah benar-benar sukses. Waktu itu dia sempat, ya Bu nanti saya temukan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia beralibi, Bu orangnya tidak mau diekspos. Sebenarnya kurang lebih sih ada sekitar 300-an lebih. Cuman yang memberikan kuasa pada Pak Odi kemarin kurang lebih 225. Ada beberapa yang memang mau mengurus sendiri di luar kita ya. Di luar kita korban juga yang mengurus sendiri. Dan notabene, perlu teman-teman ketahui, nominalnya di atas dari yang kami bawa. Rata-rata 100 juta ke atas. Usai melaporkan OI, kini pihak Karnu dan Agustin bersiap mencari saksi kunci dari kasus tersebut. Kabarnya, saksi kunci yang satu ini memiliki bukti konkret atas percakapannya di media sosial, di mana ia dijanjikan oleh OI bahwa terjamin akan menggantikan posisi CPNS yang meninggal dunia maupun tertangkap karena narkoba. Namun sebelumnya, OI pun sempat tidak mengakui apapun terkait pelantikan calon CPNS di Gedung Bidakara hingga link Zoom pelantikan yang diterima para korban saat diperiksa beberapa waktu lalu. Karena itulah, secara tegas para korban dan juga tim kuasa hukumnya akan menguak hingga titik terdalam. Menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya lah untuk ongkos aja ya, menggantikan orang yang mundur ya, namanya sudah masuk jadi CPNS tapi dia mundur karena terlibat narkoba. Dilantik apakah di Jakarta? Enggak, nanti kamu di Purwokerto aja sesuai domisili. 15 juta, bayangin aja ya, yang dia bilang bimbel 20 juta, dia pun pada akhir September masih mau menerima uang 15 juta. Kemudian diberikan password ya untuk Zoom pelantikan. Ya, tapi si korban bilang, ini kok saya nggak bisa masuk nih. Gitu. Akhirnya Oli bilang, oh Mas tunda Mas, jadi besok Zoom pelantikannya. Tanggal 20 September ketika Pak Haji Mutiman sudah datang ke mana? Ke kantornya Rafli. Itu Oli bikin jawaban kepada korban, uangnya saya kembalikan ya, takut jadi fitnah gitu. Nah, dia bilang HP-nya bisa kecebur dari tanggal 29 September sampai tanggal 13 Oktober sudah nggak lagi dijawab. Kita bongkar tuh ya, mafia CPNS lah yang Oli bilang dia nggak tahu menau kejadian di Bidakara. Dia nggak tahu menau tentang Zoom meeting pelantikan, ya kita akan ungkap semua, ya termasuk pencatutan video atau nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.